Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Masuki. Selamat malam, James. Malam, Bu. Ya. Hari ini adalah pertemuan kedua pembahasan dari materi kita. Lanjut, yang akan dibahas hari ini itu tadi ada Bu Komang kayaknya ya. Nah, tentang pelatihan model, kemudian penugasan dan kuis. Nah, ini yang kemarin Pak Nasuki sudah buat ya. Berapa hari pengalaman, kemudian apa yang sudah dipelajari, kemudian ada dari Pak Ade. Ini Pak Ade tadi sudah menghubungi itu ya, Braines ya, karena ada masalah. Kemudian ada Pak Anggun itu suka sama restricted. Nah, terus Pak Ade juga. Nah, ini ada Bu Yohana Teresia. Di sini beliau bilang membuat siswa dapat menentukan sendiri rencana belajar, kapan mau belajar, kapan deadline. Namun ada Ibu Nikomang, ya. Ini keren juga ya, nggak pernah buka Moodle, bukan guru TIK tapi cukup aktif di dalam. Kemudian ini siapa ini? Ya, belajar 2 hari, nggak kelihatan di tempat saya. Pak Adi juga, banyak Pak Adi ya. Nah, kemudian Pak Usman. Nah, ada beberapa yang bingung. Oh, ternyata Google Classroom bukan LMS. Mungkin sekarang bukan, tapi siapa tahu sebentar lagi mereka akan segera mengejar. Nah, kita perlu lihat ya, sebenarnya di luar sana ada nggak sih pelatihan Moodle? Ada banyak Bapak Ibu ya. Ini salah satunya, ini ada saya hapus posisinya supaya nggak lihat itu di mana sih. Ya, ini ada yang 10 jam, biayanya 1,9. Ini masih buka kayaknya tanggal 22 September. Oh, sudah habis ya? Oh, besok selesainya. Nah, itu 10 jam, minimal pesertanya 6. Terus baru buka 2. Kemudian ada lagi ini 6,7. 6,7 ini biasanya sama jual media ini kalau pakai PPN berarti PKP. Kemudian kalau mau Pak Ibu mau daftar sekarang biayanya 6 juta. Pesertanya maksimum 10 orang. Isi formulirnya di sini ya. Tinggal klik aja langsung masuk ke sana. Kemudian ada lagi yang menyediakan lebih murah, 350.000. Tapi kalau offline-nya 45 juta untuk offline. Jual media sendiri menyediakan pelatihan offline juga. Jadi 17 sampai 21 Agustus ini fasilitasnya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk gabung, silahkan bergabung. Ya, saya mau menunjukkan bahwa ada di luar sana ada banyak online training ini yang saya ambil hanya khusus untuk yang muda. Ya, khusus untuk yang muda. Jadi bisa dilihat ternyata trainingnya itu nggak murah. Dan rata-rata 10 jam, 3 jam ya. Braines sendiri menyediakan 3 minggu untuk pelatihan. Ya. Nah, kita lihat di materi hari pertama ini kemarin sudah sempat dibahas sebentar. Materi hari pertama itu pengenalan UI UX ya. Pengenalan UI UX di sini sudah saya ingatkan bahwa ini bukan mainan, tapi ini teori materi, jadi harus dibaca, bukan cuma diklik-klik ya. Sekalian menjadi insight buat Bapak Ibu untuk memakai materi ini. Mau dipakai apa sih ke depannya, bisa dibuat apa aja sih gitu. Itu tergantung kreativitas Bapak Ibu. Oh, saya tuh ngajar PJOK, saya mau ngapain ya? Oh, saya tuh ngajar fisika, saya mau apa ya? Gitu. Dan ini ada video. Jadi kan kemarin sudah mencoba videonya. Kalau mau ansur gimana ini bisa diatur sendiri. Kemudian ada materi di tengah-tengahnya yang bisa dicek, bisa juga nggak pakai posisi cek, jadi tergantung Bapak Ibu men-settingnya.
Kemudian ada summary atau kesimpulan akhir di akhir materi supaya siswa murid kita atau peserta training kita itu paham sebenarnya di video itu tujuannya ngapain. Nah, ini ada ini bisa dilihat ya. Ini baru aja ya, dia bilang nggak muatin, nggak jelas, nggak mudeng, terus gak enak gitu ya. Jadi biasa kalau guru kan cuma gitu atau dosen cuma gitu, share materi, kemudian ada yang tanya apa enggak, kalau nggak ada lanjut ke berikutnya gitu ya. Saya waktu studi S2 juga gitu, dosennya nggak masuk cuma bilang ini, ada pertanyaan nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ke, saya sudah nggak masuk 4 minggu, jadi kita masuk ke minggu ke-5 gitu. Jadi bab 5 langsung dibahas. Nah itu masih mending kalau dibahas ya. Kalau next terus gimana. Kemudian ini kalau di Moodle kita bisa membuat anak-anak itu step by step. Ada yang menjawab di quiz itu, dia bilang pakai chunking atau potongan-potongan kecil atau kasih scaffolding atau tangga kecil. Nah, dengan lesson kita bisa membantu murid kita, tidak mempersulit mereka, tapi justru membantu mereka satu-satu. Bukan cuma dikasih ini 50 soal kerjain semua, kasihin caranya, kasih alasannya, buat teorinya, enggak gitu kan gitu ya. Tapi kita yang membantu mereka satu persatu gitu ya. Jadi dan biasanya kalau mahasiswa banyak sih tidak termasuk saya bukan tipe mahasiswa yang takut kalau di gym gitu ya. Tapi rata-rata banyak mahasiswa atau siswa sendiri takut kalau nanti nilainya dikurangin, nanti gurunya nggak suka, nanti dosennya nggak suka, seperti itu. Nah, harapannya dengan ya, jadi kita tidak membuat si anak stres ya. Padahal sudah pakai LMS, tapi karena kemampuan guru atau sekolah tidak memfasilitasi guru dan hanya membebankan pada IT sekolah yang juga sebenarnya nggak tahu fungsi LMS yang betul, akhirnya jadi nggak match penggunaan LMS. Bahkan kalau misalnya itu dibebankan ke IT sekolah yang tidak terlalu paham mengenai jaringan, itu bisa muncul error yang banyak. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan kasih lihat betapa kasihannya para teknisi ini yang dipaksa sekolah untuk melengkapi kebutuhan sekolah ya. Nah, kalau sudah error itu biasanya anak-anak kan bisa panik ya. Nah, jadi ini cuma dikasih video aja, terus zoomnya cuma kalau mau tanya, kalau enggak ya udah lanjut gitu. Harapannya di sini tidak seperti itu kan. Kalau sudah pakai LMS tapi posisinya seperti itu ya sedih ya, nangis gitu. Saya senang ketika aktivitasnya diikuti dengan baik dan dilihat, karena memang aktivitas itu dirancang secara khusus ya. Jadi misalnya harapannya kan begini, sudah banyak yang pakai, saya senang juga. Sudah banyak yang ini masuk ke contextual learning ya Bapak Ibu ya, masuk contextual learning. Jadi konteksnya apa sih gitu ya. Kayak seperti di salah satu sekolah yang pakai ini, gurunya kasih video, kemudian anak-anaknya disuruh berdiskusi gimana opininya, bagaimana e-learning selama pandemi begitu. Nah, harapannya kalau pakai LMS itu bilangnya begini. Jadi ada perubahan karakter. Online class make me always wake up early in the morning. Harusnya online class itu bisa membangun karakter seperti ini, karena karakter disiplin. Kita nggak bisa minta kalau sama guru kita masih bisa melas-melas, ayo bu, tolong ya bu, kumpulkan tugasnya ini bu, gitu bisa gitu. Tapi kalau sistemnya sudah ditutup, nggak bisa mau melas-melas sama siapa. Ya itu membuat kita terbiasa untuk disiplin. Kemudian ini e-learning is super effective and super easy to understand ya. Jadi harusnya penggunaan e-learning itu membuat anak-anak merasa nyaman belajar, bukan malah mereka panik nggak bisa, atau guru seperti saya bilang di awal waktu itu, kalau pembelajaran di tingkat atas itu biasanya dosen cuma kasih materi aja, begitu dia nggak peduli muridnya baca apa enggak, ngerti apa enggak gitu, dan nggak dituntun satu persatu. Nah, kita kan kemarin sudah belajar lesson ya.
waktu di hari ketiga rata-rata Bapak Ibu baru berhenti di book aja itu sudah banyak yang senang biasanya. Nah, apalagi ketika kita masuk di lesson dan ada gamify di sini. Gamifikasi itu bukan bikin game, bukan Bapak Ibu, tapi pengaturan yang mengambil teknik-teknik yang ada di game. Misalnya kayak Bapak Ibu kan dapat badge gambar, oh kamu hebat, awesome, kayak gitu-gitu ya. Itu gamifikasi. Atau Bapak Ibu lihat dapat apa namanya level, ya leveling. Nah itu juga gamifikasi Bapak Ibu. Nah gamifikasi itu membuat anak-anak bersemangat. Ya, jadi kayak misalnya di batch sebelumnya ini bilang materi ini menarik, saya bukan latar belakang pendidikan, dia seorang pastor, youth pastor, belajar gamifikasi, merancang pembelajaran yang menarik, atraktif ya. Jadi gamifikasi itu memang menarik dan sebenarnya di ini adalah salah satu kekuatan yang model untuk membangun materi pembelajaran yang include gamifikasi. Nah, Bapak Ibu, aktivitas dan resource yang kami susun itu tidak sembarangan disusun, tapi memang ada maksudnya. Jadi sampai dengan hari ini Bapak Ibu sudah tahu forum, sudah tahu file dalam bentuk PDF atau lain-lain, juga tahu gambar, kemudian tahu chat, ya. Kemudian dari hari pertama sudah tahu apa itu H5P atau konten interaktif. Kemudian tahu page, quiz, lesson, book, assignment, dan URL. Ya, masing-masing ini punya kekuatan sendiri-sendiri. Ya, jadi seperti di quiz pertama itu adalah ujian untuk menguji apakah Bapak Ibu memahami fungsi-fungsi dari yang sudah diberikan di sini. Gitu. Dari beberapa sudah tahu sih, kayak misalnya bedanya chat dengan forum. Ya, kalau chat itu sinkronus, artinya bukunya harus ada. Itu fitur yang sangat menarik ketika ada. Jadi kayak seru kalau di kelas karena kita bisa chat untuk diskusi sesuatu. Kalau forum keseruannya berbeda karena dia bisa di asinkronus gitu. Jadi ini yang namanya instructional design. Ya, kalau di perusahaan karena mereka tidak punya pekerja dengan latar belakang kependidikan, biasanya Bapak Ibu atau di sini Join Media sendiri dipakai untuk membangun atau mengajarkan instructional design. Ya. Instructional design ini sangat perlu. Kenapa? Karena dengan instructional design kita bisa menuju ke goal mau ngapain, gitu ya. Sekarang ini saya sudah lihat sekolah-sekolah sudah mulai buka pendaftaran. Itu agak sedih. Saya sih agak sedih gitu loh. Kenapa? Ketika di satu sisi mereka belum menyiapkan pembelajaran yang benar, di sisi lain mereka sudah buka kelas penerimaan siswa baru gitu. Saya sedih banget melihatnya, tapi ya itu dunia, itu kenyataan yang harus dihadapi. Jadi harapannya di sini Bapak Ibu bisa jadi agen-agen pembelajaran yang menyediakan pembelajaran dengan lebih baik. Taksonomi Bloom untuk flip learning classroom Bapak Ibu. Flip learning classroom itu merupakan salah satu model pembelajaran ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di traditional model, ini C1, C2, C3 saya harap Bapak Ibu mengerti ya. Kalau yang bukan guru, C1 itu belum itu bikin urutan pemahaman. C1 itu kognitif dari sisi kognitif, C1 itu kognitif level 1 sampai dengan C6 kognitif level 6. Nah, kalau di zaman dulu ya, yang C1, C2 itu kita ajarin di kelas. Jadi rumusnya F sama dengan M kali A itu C1, C2 Bapak Ibu ya. Misalnya apa? P sama dengan I kali apa? P sama dengan V kali I gitu ya. P sama dengan V kali I. Nah, itu C1, C2. Kemudian tugasnya kita kasih yang susah-susah. Ya, jadi apply, analyze, evaluate, and create. Bahkan, ayo bikin robot-robotan dari mekanika, dari sedotan itu loh Bapak Ibu, kan bisa bikin robot yang tangannya bergerak dari suntikan bekas. Ya, misalnya seperti itu. Itu create atau ya itu create yang C3 sampai C6 itu kita suruh mereka di luar kelas. Itu tradisional model Bapak Ibu. Dan ini saya juga pernah diprotes gini. Ketika saya mengajar, mahasiswa saya itu marah karena materi yang saya kasih di kelas sederhana, tapi penugasan yang saya kasih berat. Ya, saya hanya menunjukkan GPPP saya mengajar.
saya tunjukkan apakah saya salah, tidak. Terus saya bilang, kalau kamu dikasih latihan seperti yang ada di GPPP ini, nanti waktu lulus kamu nggak bisa apa-apa. Dan sebelum dia lulus, saya ketemu di satu ruangan dosen, dan dia berterima kasih karena ternyata benar di luar sana yang saya paksa mereka untuk belajar itu terpakai dibanding yang di kelas. Nah, tapi flip model Bapak Ibu itu berbeda, sangat berbeda. Jadi C1 C2-nya taruh di outside. Jadi kita pakai kayak misalnya URL supaya mereka baca dulu, atau pakai lesson, atau pakai book, mereka baca dulu C1 C2. Nah, di kelas waktu Zoom atau waktu Bapak Ibu live, atau nanti waktu kita ketemu di kelas itu C345 itu di kelas bahasnya, itu diskusinya di kelas seperti itu. Jadi itu flip model yang ke depan kita pasti akan banyak pakai flip model atau blended learning. Nah, salah satu gamification yang Bapak Ibu pakai atau coba di sini adalah restricted ya. Restricted itu kalau Bapak Ibu main game sekarang kan dikunci ya gamenya. Gamenya dikunci, nggak bisa naik ke level berikutnya sebelum level 1 terselesaikan. Ini yang membuat kita nggak bisa check by the bell. Kalau kita buat kelas daring, kita nggak bisa check by the bell ya. Kemudian di sini sudah ada yang sudah saya kasih tahu, yang ada titik-titiknya itu berarti sistem yang akan menjawab otomatis. Yang tidak ada titik-titiknya berarti siswa otomatis harus secara sadar diri harus melakukan cawang di situ. Nah, ini salah satu gamification yang dipakai di restricted kita. Dan ada juga yang ini, ada materi-materi yang ada due-date-nya, ada yang misalnya ini tidak ada, saya tidak mau beri due-date. Kenapa? Tujuan saya adalah supaya semua orang mau berpartisipasi di sini karena nggak ada due-date-nya. Tapi kan saya mau paksa semua peserta training harus menjawab ini. Berarti di hari keempat saya membuat restricted itu. Apa saja yang sudah dipelajari harus mark komplit. Di sini mungkin dia tenang-tenang, tapi atau misalnya murid kita nakal gitu ya, nggak kerjain. Oh, nggak disuruh kok, nggak harus dikerjain, ya sudah biarin aja, misalnya seperti itu. Tapi atau di sini nggak ada biarin aja, tapi waktu dia mau lihat di hari keempat, dia nggak bisa lanjut ke materi berikutnya karena dia belum menyelesaikan. Jadi restricted itu bisa ditaruh di materi itu atau bisa ditaruh di setelahnya. Nah, ini ada, kalau Bapak Ibu ikut di salah satu grup ya, salah satu grup itu ada yang tanya, mohon infonya suhu ya, cara setting restricted supaya kotak tersebut termak dengan sendirinya saat siswa melakukan aktivitas ya. Jadi harapannya setelah ikut pelatihan Brainers, Bapak Ibu sudah tidak mempertanyakan hal seperti ini lagi, atau bisa membantu teman-teman ketika di grup butuh pertanyaan, butuh informasi mengenai hal ini. Nah, ini salah satu tujuannya. Salah satu tujuannya adalah ketika sudah mengikuti tutorial pada Brainers ID ini, pengajar diharapkan mendapatkan keterampilan dasar, karena ini basic, untuk menerapkan teknik dasar desain gamification pada kelas daring Bapak Ibu. Jadi harapannya jangan kayak tadi di curcol tadi, jadi dia sedih hanya karena ya cuma ditaruh materinya gitu doang, dianggap kalau nggak ada tanya sudah selesai, bisa semua ya gitu. Dia nggak seperti itu. Kemudian, nah usaha itu tidak pernah menipu hasil. James, coba lihat kan itu James, leveling James. Leveling James. Oke, lihat level report leader boleh. Nah, ini leadernya kita. Leader kita ada Bu Komang, ada Pak Nasuki, ada Pak Usman. Ya, jadi ketika kita report aja, ya ketika kita lihat di sini kita bisa mengamati aktivitas murid kita, ya aktivitas peserta trainer kita kalau kita adalah membangun course trainer seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini yang sedikit-sedikit ini aktivitasnya kecil. Ini dari mana sih? Bu Komang pernah tanya, ini gimana sih caranya kok dia besar-besar gitu. Itu bisa di setting Bapak Ibu. Jadi bisa di setting
kapan si siswa bisa mendapat nilai baik atau levelnya naik atau total activity-nya banyak itu dari mana. Ini XP itu live masa hidup ya. Ada banyak pengaturan lainnya. Terus apalagi ya yang ini saya lupa soalnya. Ini James tolong pamerin punyanya Pak Suryono. Punyanya Pak Suryono, silakan James. Kelasnya Pak Suryono, James. Nah, di kelas Pak Suryono kita lihat ya, Bapak Ibu, Pak Suryono sudah pakai atas itu, sudah pakai absensi kehadiran. Ya, kemudian Pak Suryono sudah membuat materinya seperti itu. Kemudian kita coba yang lain, Jim, sebentar. Yang lain itu punyanya Pak Nasuki. Nah, punyanya Pak Nasuki itu malah awal-awal sudah ada soalnya. Ya, nanti kita akan latihan bagaimana membuat soal ini sebagai assessment based learning atau alat uji. Ya, jadi ada bedanya nanti Bapak Ibu akan pelajari. Kemudian sudah ada buku tema 1, kemudian ini restricted-nya sudah banyak. Ya, jadi aturannya dibuka setelah tanggal 16, tapi sebelum gitu. Jadi ada aturannya banyak. Ini adalah penerapan gamification yang lain. Kemudian punyanya Pak Ade Gunawan. Ade Gunawan. Nah, punyanya Pak Ade Gunawan sudah pakai pendahuluannya, sudah pakai kata pembuka 10 MIPA Madrasah Aliyah 4 Bogor. Bogor, kota indah sejuk nyaman gitu. Jadi ada guru fisika sudah lengkap, di sini ada URL, ada file, kemudian ada soalnya sudah dimasukkan, ada glossary sudah dimasukkan ya, sudah lengkap. Kemudian kita lihat punyanya Ibu Nikomang, Jim. Ibu Nikomang. Nah, Ibu Nikomang ini coba buka di kelas itu deh, James, di lesson. Nah, lessonnya coba dipasang James itu di preview. Di Sangkuriangnya diklik. Kelas Brenes juga membuka kelas untuk membuat media harusnya dilanjutin juga. Saya cuma mau gak apa-apa, biarin aja. Sudah stop, ganti punyanya. Oh ya, saya nggak apa-apa, lanjutkan. Then she said, "Whoever picks up this yarn from me, I swear I will take him as my husband." Ini bagus ya, karena ada tulisannya untuk bahasa Inggris ya, karena kan kita punya pembelajar itu berbeda, ada yang visual, ada yang auditory. Untuk dan ketika kita belajar bahasa lain itu memang alangkah baiknya disertai dengan penulisan. Jadi sambil mendengar dia tahu tulisan yang benar seperti apa. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu sudah buat. Kemudian kita lihat punyanya Bu Yohana sama Pak Usman. Bu Yohana tulisin. Nah, Ibu Yohana buatnya sudah rapi sekali. Di sini ada announcement, ada suhu, kemudian ada apa ya, keanehan pada air atau anomali air ya. Ya ada
banyak materi yang sudah Bu Yohana buat dan rapi sekali, setiap itu pasti ada deskripsinya yang rapi. Kemudian punyanya Pak Usman Jin. Saya sudah siapkan tadi, lupa yang mau dibuka apa. Punyanya Pak Usman. Nah, itu punya Pak Usman. Oh iya, punyanya Pak Usman sudah lengkap juga. Saya lihatin sampai bawah. Ada announcement, oke, ada slide yang terakhir, tugas terakhir belum dibuka. Oke. Cukup tim. Cukup tim. Nah, ini Bapak Ibu, apakah berhasil ya? Syarat untuk strategi gamifikasi dapat dianggap berhasil jika pelajar lebih terlibat dan merasa tertantang dan percaya diri untuk terus maju, yang memiliki implikasi pada cara guru mempertimbangkan proses evaluasi mereka nantinya akhirnya. Nah, apakah gamifikasi atau gamifikasi yang dipakai di Brainers ID berhasil? Saya bisa bilang berhasil. Kenapa? Karena Bapak Ibu tadi sudah mencoba berbagai hal, merasa tertantang untuk mencoba dan percaya diri untuk terus maju. Jadi nggak takut untuk salah. Jadi harusnya kelas daring yang kita buat itu juga membuat semangat anak-anak untuk belajar dan tertantang. Bukannya malah stres, takut, nggak bisa gitu. Karena di gamifikasi kan kita bisa atur anak-anak bisa mencoba sampai berapa kali, jam berapa sampai jam berapa, kemudian berapa lama dia harus membaca di sana dan seterusnya. Ya. Jadi saya anggap berhasil ya, karena saya sudah berhasil memamerkan. Nah, di flip class Bapak Ibu, ini flip classroom, ada 3 aktivitas yang harus diperhatikan. Jadi sebelum kelas itu atau namanya elaborasi, ya. Kemudian selama pembelajaran di kelas, ya, bisa yang kemarin sudah saya tunjukkan kalau pakai Zoom pembiayaannya gimana, kalau kita pakai LMS kita pembiayaannya gimana, kira-kira 1:5 pembiayaannya. Nah, after class itu biasanya kita pakai assignment, ya, atau pemahaman lebih lanjut mau pakai apa, mau pakai materi teori soal kuis juga nggak apa-apa gitu, atau pakai esai yang mereka jawab, Bapak Ibu memastikan mereka memahami lebih lanjut boleh. Jadi ini materi flip, jadi dia ngeflip gitu ya, atas bawah. Atau ya selama kelas bisa pakai diskusi ya, interaksi dengan guru pokoknya. Dan jangan lupa tadi di kelas ini itu adalah C3 sampai C6. Nah, saya tidak dapati di kelas yang ini, tapi mungkin di batch sebelumnya saya dapati. Jadi untuk yang batch kali ini tidak saya dapati bahwa ini teori atau materi ditaruh di deskripsi. Ya, jadi jangan sampai, mungkin Bapak Ibu nanti kalau lihat punyanya teman-teman di sekolah, ingatkan supaya jangan sampai materi ini dikopikan di deskripsi, nanti di depan tuh jadi berantakan, muncul semua gitu ya, jangan. Tapi materi ditaruh di konten, bukan di deskripsi. Deskripsi seperti punyanya Bu Yohana tadi, hanya untuk mendeskripsikan itu ngapain sih, isinya apa, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu social based learning. Social based learning di Moodle cukup banyak. Selain chat dan forum, bisa juga pakai tadi glosarium yang kita coba, itu bisa pakai jadi sosial karena dia bisa bikin kolaboratif kamus gitu ya. Atau ada wiki di kelas basic, nggak jadi untuk wiki. Atau ada lagi yang namanya workshop Bapak Ibu. Jadi karena di workshop itu bisa peer assessment, jadi sesama teman bisa menilai teman yang lain. Nah, Bapak Ibu sudah memahami sekali, hanya 1-2 kayaknya yang masih keliru tentang fitur chat dan forum. Chat itu adalah fitur sinkronus, adalah paling baik ketika digunakan ketika sama-sama live bersamaan. Tapi kalau yang tidak itu asinkronus, biasanya pakai forum atau yang tadi glosarium. Nah, di sini saya kan memberi tugas ya, berdasarkan filosofi Moodle itu konstruktivism. Pembelajaran sangat efektif dibangun berdasarkan pengalaman, maka pembelajaran disusun menjadi pengalaman peserta. Jadi kami menyusun di Brainers ID ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Nah, karena pelatihan di Brainers ID itu pesertanya beragam,
Ya mulai dosen, guru, wakaf, ada sekarang yang di batch ini banyak teknisi, kemudian mungkin ada pengusaha di batch beberapa batch yang sebelumnya ada pengusaha. Jadi desain instruksional yang dibangun itu dibuat beragam. Harapannya melalui pengalaman Bapak Ibu muncul do dan don't-nya. Saya nggak mau nih kalau saya ngerancang kayak gini, saya mau ngerancang kalau saya seperti ini. Nah, saya pakai chat, memang maksa, tapi karena saya mau memperkenalkan fitur chat. Nah, di batch sebelumnya, dia bilang begini, mungkin ke depan, kalau saya buat kursus Moodle, saya akan berusaha membuat kelas yang menarik ya. Ini adalah jawaban yang formatif. Harusnya buat Bapak Ibu itu tidak menjawab seperti ini. Ya, tapi di sini dia bilang, do-nya saya mau pakai lesson, book, dan soal-soal. Ya, dan kemudian ada lagi yang bilang, do saya akan membuat siswa belajar dengan praktis dan menyenangkan. Karena belajar di kelas terkadang membuat bosan dan membuat siswa stres. Nah, ini harusnya yang dijabarkan. Misalnya, pada saat menggunakan lesson, saya mau gimana. Pada saat saya mau, mau menyesuaikan minat dan kebutuhan siswa, ya gimana caranya menyesuaikan minat dan kebutuhan siswa sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu ketika menggunakan fitur-fitur yang ada di Brainers. Ya. Di batch sebelumnya ada yang protes gini di grup. Ya di grup, bukan protes sih, dia memberi informasi kepada saya. Jadi waktu di hari kedua, Bapak Ibu kan pasti bingung loh, itu kan harus menyelesaikan 30 menit. 30 menit itu gimana? Tapi nggak ada informasinya cuma 30 menit di depan. Jadi beliau kasih saran ke saya, kita memasuki hari kedua, pada hari ini Anda akan menggunakan fitur lesson untuk pembelajaran. Bacalah tautan yang diberikan. Setelah selesai membaca, klik tombol soal pemahaman 1 dan seterusnya di bawah tautan. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Setelah menjawab, klik submit atau continue. Jika jawaban Anda salah, tidak apa-apa, lanjutkan dan seterusnya. Mencapai end of lesson, menghabiskan waktu minimal 30 menit untuk membaca. Nah, terus beliau bilang, nah ini untuk ini saya lebih jelas. Jadi, pengalaman ketika Bapak Ibu di lesson hari kedua, itu harusnya jadi done. Jadi saya tidak akan membuat informasi yang saya akan berikan lengkap, tidak seperti informasi yang diberikan di kelas Brainers ID. Jadi ini do dan don't-nya harusnya muncul di sana. Jadi saya harap pengalaman Bapak Ibu merasakan desain instruksional yang kami buat itu menjadi do dan don't ketika nanti Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, ini masalahnya. Ini masalah ketika tidak direstricted Bapak Ibu. Saya sengaja tidak merestricted supaya bisa memberikan pengalaman, memberikan kesan sama Bapak Ibu. Kalau di batch sebelumnya, walaupun tidak direstricted, mereka dengan antusias menjawab semua, begitu ya. Tapi kan kita punya siswa berbeda-beda, beragam siswa dengan karakter masing-masing. Batch yang September, ketika tidak direstricted Bapak Ibu, yang masuk cuma 2, Ibu Nikomang dan Pak Suryono aja, ya, yang lain nggak masuk ya. Jadi yang lain tidak memberi respon apa-apa. Mungkin masuk cuma lihat apa sih ini gitu, walah gini. Padahal di sebelumnya sudah dikasih tujuannya, dan ngapain, harus ngapain, terus gunakan dan seterusnya. Tapi karena tidak direstricted, tidak ada aturan, tidak ada keharusan, jadi itu jadi masalah sendiri. Jadi ini jadi pengalaman Bapak Ibu kalau menyusun, ketika Bapak Ibu ingin setiap anak misalnya membaca peraturan atau membaca pengumuman, maka peraturan atau pengumuman itu wajib direstricted. Nanti Bapak Ibu harus perhatian ketika mengerjakan tugas akhir final project ya. Final project itu kan bahasanya implisit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak akan mendapatkan penugasan yang bentuknya eksplisit tidak, tapi implisit. Dan dari implisit itu Bapak Ibu harus mengkonstruksi. Ini permintaannya apa sih? Oh, semua siswa harus melakukan ini. Nah, ketika harus, pasti harus direstricted. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa mereka mengerjakan itu. Ya, ini yang jam 19.33 Bu Nikomang masuk, kemudian Pak Suryono masuk, kemudian tes gitu ya. Belajar menggunakan, akhirnya Pak Suryono baik, dia berusaha menjawab book, lesson, enroll, dan masih banyak lagi ya. Kemudian Bu Nikomang menjawab, mengoptimasi karakteristik materi pembelajarannya dan seterusnya. Saya cuma berdua ini aja yang chat.
Oke, sekarang kita lihat kuis minggu pertama. James bisa dibuka kuis minggu pertama. Kita buka nilai, kemudian grafik, dan kita akan coba jawab. Nah, stop James sampai di sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat jumlah siswa yang mengambil berapa, kemudian ada pengaturan ada di sini, muncul di sini, pengaturannya dimulai buka kapan, berapa lama, dan seterusnya, limitnya berapa lama, kemudian klik attempt James. Atur nilainya dari yang paling tinggi James. Jangan dibuka semua, 3 teratas saja. Nah, di sini kita bisa lihat di atas, tadi kan saya sudah menilai ya. Kemudian akan muncul, jadi Bapak Ibu bisa lihat nilai murid Bapak Ibu gimana. Kemudian langsung tarik ke bawah James. Beda dengan latihan hari pertama ya, di kuis yang ini grafiknya normal terpancung, ini putus di tengah-tengah ya, normal terpancung. Jadi separuh di sana, separuh di sini gitu. Coba kita bahas satu-satu, James. Iya, nomor 1. Show one page at time. Dapat digunakan mulai dari beberapa siswa hingga jutaan. Itu kan berarti fungsi Moodle scalable Bapak Ibu ya, bisa dibesarkan atau dikecilkan. Jadi itu fungsi Moodle yang bersifat sebagai scalable. Lanjut James, nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Moodle can use anytime, anywhere, just on one device. Ini yang nggak pas ya. Just on one device-nya salah. Jawabannya benar adalah dia bisa dipakai di berbagai device ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa dibuat untuk login hanya satu siswa ya, misalnya, karena memang siswa itu beragam ya. Jadi kemarin kami juga mendapati di salah satu sekolah yang kami handle itu ada teman yang berusaha mengganti jawaban ujian PTS temannya. Jadi karena itu jadi kendala sih, memilih username dan password itu jadi kendala. Kami waktu itu sudah menyarankan tidak memberikan password yang mudah diingat temannya. Tapi di tahun sebelumnya ketika kami memberikan password yang sukar, murid-murid itu sering lupa dan akhirnya merepotkan guru dan kami sendiri. Akhirnya kami pakai password yang mudah diingat. Dan akibatnya ketika password yang mudah diingat ini, salah satu anak itu pernah minta tolong temannya untuk menguploadkan tugasnya. Kemudian temannya menguploadkan tugasnya, sayangnya temannya akhirnya malah mengganti jawaban PTS-nya. Jadi anak ini tahu ketika hari ketiga. Jadi hari pertama itu dia heran, kok nilainya jelek. Hari kedua juga dia heran, tapi terus dia lapor sama wali kelasnya. Kemudian wali kelasnya bilang, di hari ketiga coba foto jawaban dia. Jadi setiap dia ujian, jawabannya difoto. Kemudian ternyata benar, waktu nilai disubmitkan, dia dapat jelek, dan waktu dilihat sama guru mapel tertentu jawabannya berbeda. Nah, ternyata waktu kami selidiki, dan untungnya dia pakai LMS ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tahu kalau Google Classroom itu bisa di-hack ya. Tapi saya nggak tahu sekarang itu apakah security-nya lebih baik atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kan kita nggak bisa ngecek dia nge-hack siapa, apakah dia jujur apa tidak. Tapi kalau di sini dengan LMS kita bisa lihat Bapak Ibu. Di situ kelihatan bahwa ada orang lain yang login dengan pakai loginnya dia untuk masuk dan mengganti di sini agak ke bawah James supaya kita bisa lihat time-nya. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada answer save-nya. Jadi kita bisa lihat kalau ada yang mengganti, misalnya dia save-nya false ya. Kemudian ada teman yang login pasti kan jamnya tercatat berbeda ya. Kemudian save-nya diganti true. Nah, di situ kelihatan bahwa ada yang mengganti. Bisa yang mengganti adalah peserta itu sendiri atau orang lain. Nah, kita tinggal lihat di jam itu loginnya apakah satu anak ini aja yang login atau ada dua anak yang login gitu. Dan akhirnya memang ketahuan bahwa itu ada dua login. Nah, terus Moodle punya solusi enggak? Ada beberapa solusi, ada banyak solusi, tapi solusi termudah yang kami pakai adalah menggunakan
satu login hanya untuk satu user. Jadi ketika ada user lain yang login, maka user yang login pertama akan terlempar keluar. Jadi yang masuk adalah misalnya Pak Bu Nikomang misalnya ujian, kemudian saya nakal, saya login pakai namanya Bu Nikomang masuk. Nah, Bu Nikomang akan terusir dari soal ujiannya dan saya yang masuk ke dalamnya. Nah, harapannya ketika si anak itu merasa terusir, maka dia akan lapor ke gurunya. Nah, jadi ketika gurunya tahu ada yang terusir, kami bisa lihat ada apa sebenarnya begitu. Itu kreativitas murid-murid kita, Bapak Ibu ya. Next, Sim, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan ini. Konstruktivisme menegaskan bahwa pembelajaran sangat efektif ketika diperoleh melalui pengalaman benar. Itu Bapak Ibu yang mengajar pasti tahu. Kemudian nomor 4. Interface yang sederhana, fitur drag and drop, itu easy to use. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Berikutnya 5, Tim. Kemudian sebutkan fitur dari Moodle di mana sebuah item dapat ditambahkan ke kelas Moodle berguna untuk mendukung pembelajaran seperti file video, itu resource ya. Sumber daya yang berbeda dari aktivitas itu namanya resource. Navigasi itu yang klik kanan kiri, blok itu yang di kanan, di blok itu yang di kotak di kanan dan kiri, course itu yang kita pakai, kemudian resource itu tambahan, aktivitas atau activity itu ya aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran. Nomor 6. Nah, ini nggak usah ya, karena chattingnya satu-satu males ini ya, kebanyakan males ini check-innya satu-satu. Nomor 7. Nah, ini 3 elemen, resource, block, dan activities. Kemudian nomor 8. Inilah istilah untuk fitur Moodle di mana siswa belajar dan berinteraksi satu sama lain dengan guru. Itu kemudian ngapain dia? Berkolaborasi bersama adalah aktivitas. Oke. Nomor 9. Open source Moodle dapat disesuaikan dengan cara apapun sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu fleksibel dan customizable. Artinya bisa di custom. Fleksibel tadi karena dia open source, dia bisa di setting sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita. Kemudian customize juga bisa di setting berdasarkan, bisa di custom sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita, karena tergantung dari kemampuan orang yang mengcustom gitu ya. Bapak Ibu banyak yang tadi di soal esai itu ada yang menjawab dan saya benarkan menggunakan kontrak belajar. Kalau Bapak Ibu nyoba cari itu kontrak belajar nggak akan ada di mana-mana begitu. Jadi custom dan flexibility-nya itu tergantung dari tingkat kemampuan orang yang mengcustom atau tim yang mengcustom. Nomor 12 sih, nomor 10. Apa itu? Fitur mudah untuk memasukkan dan format teks serta kemudahan menambahkan media itu convenient file dan file management ya, ciri dari kalau modern PC kan tadi tentang interface, kolaborasi, pasti kolaborasi, bekerja sama tadi kayak misalnya tadi kita mengisikan apa namanya tadi glosari itu berarti kolaboratif, simple dan intuitif. Text editor itu text editornya what you see is what you get ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memindahkan gambar, memasukkan suara, itu tinggal diklik aja yang tanda panah ke bawah supaya dia lebih lengkap. Kemudian notifikasi itu kita sudah belajar bagaimana mengatur notifikasinya di Moodle. Kemudian kayaknya section 1, 2 itu nggak usah deh. Section 3 nanti kita bahas sendiri. Ini, boleh deh, nggak apa-apa deh. Coba section 1. Tapi saya nggak pakai jawabannya ini Bu Yohana ya, kepanjangan soalnya. Fitur lesson adalah fitur yang powerful untuk membimbing mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Tuliskan pengaturan atau setting fitur lesson yang memungkinkan meningkatkan ketertarikan. Jadi, settingnya Bapak Ibu bisa setting misalnya bisa menuliskan ini
batasan di sini sih jelas Bu Yohana ini terlalu detail, tapi cukup misalnya ini akses untuk mengingat kembali ketika siswa salah, maka siswa dikembalikan ke halaman materi, atau memberikan nilai 0 atau mengulang lagi di materi yang harus dijawab dengan benar. Jadi setting seperti itu yang diharapkan supaya kira-kira bagaimana Bapak Ibu membuat siswa tertarik pada menggunakan atau belajar dengan fitur lesson. Berikutnya James nomor 12. Ini sosial. Ini banyak yang sudah benar kok. Ada 2 ya, diskusi dan forum chat. Bedanya yang satu sinkronus, yang satu asinkronus. Itu sudah dibahas tadi. Nomor 13. URL ini sudah banyak yang betul. URL itu yang ditanya ini sudah pernah dibahas di materi. Jadi saya mengambil ini dari materi. Ketika sebutkan pertimbangan apa itu sudah ada di materi harian, pertimbangan yang harus diberikan pada saat kita memilih. Salah satu pertimbangan yang harus ketika kita memilih URL adalah itu harus unik gitu ya, harus unik dan tidak boleh yang gampang didapat anak-anak seperti Wikipedia atau ketika dia klik aja dia sudah nemu, tidak, tapi memang unik dan memang support pada materi pembelajaran kita. Jadi itu. Kemudian sebaiknya jangan terlalu banyak supaya dia nggak terhilang seperti itu. Kalau di Wikipedia kemungkinan besar pertama itu memang adalah fitur yang gampang ditemui. Yang kedua, Wikipedia itu membuat anak-anak akhirnya membaca banyak di dalamnya dan mereka terhilang di dalamnya begitu. Kecuali kalau pembelajaran higher edukasi atau pembelajaran level atas atau anak-anak yang sudah kuliah. 14 James. PPT ya. File itu paling gampang kasih file, apalagi dosen ya. Kirim aja file PDF udah selesai. Udah belajar pakai daring katanya gitu. Nah, kenapa file PPT tidak bisa diberikan ya? Karena di sini Bu Yohana menjelaskan dengan baik bahwa PPT itu power of point, jadi hanya poin-poin aja. Jadi haram hukumnya Bapak Ibu PPT itu suruh di print anak-anak. Saya juga sebel kalau ada guru yang ini misalnya ke putri saya printkan PPT. Buat apa PPT di print? Dibaca nggak ngerti kok isinya apa kan gitu. Kecuali kalau memang itu sudah ada suaranya, ada penjelasannya. Jadi itu kenapa kok file PPT tidak disarankan ketika tidak dilengkapi. Kalau dilengkapi dengan suara Bapak Ibu rekaman itu boleh digunakan ya. Jadi itu masalah kenapa kok file PPT tidak disarankan. Yang ke-15 Tim. Di 14 itu yang file PPT banyak Bapak Ibu yang bilang bahwa persepsi setiap siswa bisa berbeda benar karena dia power of point, akhirnya kita nggak bisa mengarahkan mereka pada konsep yang benar. Bisa-bisa mereka miskonsepsi dan kita nggak bisa men-trace miskonsepsinya di mana. Kemudian 15 ini apa? Fitur book. Ya, saya nggak minta selengkap ini sih. Saya cuma minta memastikan bahwa Bapak Ibu tahu turn editing on, kemudian apa yang harus diklik, activity and resource, dan seterusnya. Sudah cukup, James. Nanti yang itu nanti aja. Ya, jadi deh. Kemudian, nah ini saya mau bahas ini sendiri soalnya. Waktu di penugasan akhir atau di hari ke-5 kan Bapak Ibu ada skenario. Nanti di hari-hari berikutnya Bapak Ibu akan diminta membuat skenario sendiri dan saya akan memeriksa pekerjaan Bapak Ibu berdasarkan skenario yang dibuat. Jadi seperti ini adalah skenarionya Bapak Ibu. Seorang guru matematika kelas 7 bermaksud menggunakan 5 fitur. Berarti yang ditulis jawabannya harus ada 5 fitur pada kelas daringnya. Untuk yang pertama memberi informasi mengenai rubrik penilaian. Kemudian membuat LKS menggunakan kanal luar. Kemudian ada sumber belajar. Kemudian ada dia juga minta social based learning-nya. Dan rancanglah suatu instruksional design bagi guru tersebut. Jadi Bapak Ibu sebagai teknisi di sekolah atau course creator, kalau di Moodle namanya course creator, orang yang membantu membuat
course-nya. Pertama-tama, setiap siswa telah membaca. Ini hati-hati dengan kata ini, termasuk ketika nanti mengerjakan final project. Telah membaca informasi terlebih dahulu, supaya mereka tidak protes ya, karena tidak mengetahui peraturan yang berlaku. Biasanya sudah dikasih tahu aja masih ada yang berusaha protes atau nyoba-nyoba protes gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu gurunya memberi izin gitu ya. Kemudian siswa dapat membaca kumpulan materi yang disediakan sebagai tambahan bahan belajar, dapat mengunjungi pranala yang diberikan, memastikan bahwa pranala luar dibaca dan dibuka oleh siswa. Nah, ketika memastikan, itu artinya ada restricted di dalamnya, karena kita harus memastikan. Yang pada LKS hanya tersedia 5 halaman. Jadi, LKS hanya tersedia 5 halaman. Halaman pertama adalah rekaman materi yang dibuat sendiri oleh guru. Kemudian, karena di sini, hati-hati ya, sayangnya administrator membatasi besaran upload. Ya, jadi Bapak Ibu yang jadi course creator itu harus kreatif. Gimana caranya ya, si guru punya rekaman, tapi administrator membatasi besaran upload. Jadi materinya si ibu ini nggak bisa di-upload gitu. Nggak bisa dibikin di LKS. Kenapa? Karena dia ditaruh di halaman pertama. Dan halaman berikutnya berisi 4 soal. Soal keempat dan soal kelima adalah soal yang penting untuk dikuasai. Ya, jadi kuncinya adalah di sini, di soal keempat dan soal kelima. Jadi soal keempat dan soal kelima ketika dia nggak bisa jawab, berarti Bapak Ibu harus mengembalikan dia ke materi sebelumnya atau membuat dia mengulang di sini sampai dia bisa. Karena kita harus memastikan bahwa soal ini adalah penting dikuasai. Ya, ini karena di tahun depan sistem penilaiannya AKM ya, katanya lebih berat atau gimana saya juga nggak tahu. Jadi harus jadi perhatian ketika ini menjadi penting dikuasai. Sehingga setiap siswa wajib memahami soal keempat dan soal kelima. Nah, ini adalah skenario yang nanti Bapak Ibu akan buat. Pada pembelajaran daring, guru ini siap sedia menunggu selama 2 jam sehingga siswa bertanya secara langsung. Jadi dia menyiapkan diri selama 2 jam. Nah, di sini Pak Dikir jawab ya. Yang pertama, pakai announcement. Di sini ya, menggunakan, ini jawaban salah satu Bapak Ibu yang saya ambil ya. Jadi bukan jawaban saya. Menggunakan fitur announcement untuk menyampaikan rubrik. Iya, betul. Benar ya. Boleh pakai announcement. Kemudian karena dia wajib diketahui, maka dia akan direstrik harusnya. Ya. Tapi di sini menggunakan fitur page sebagai lembar kerja siswa itu kurang pas. Kenapa Bapak Ibu? Karena fitur page itu kalau Bapak Ibu pakai itu kan cuma 1 halaman. Ya. Jadi fitur page itu bisa dipakai untuk menginformasikan ini tadi menginformasikan rubrik itu bisa pakai fitur page. Jadi selain announcement, fitur page bisa dipakai untuk informasi tentang rubrik. Tapi untuk LKS itu kita nggak bisa pakai fitur page. Kemudian yang kedua menggunakan fitur URL dan memasukkan bahan ajar yang tersedia di web, betul. Displaynya pop-in. Ini benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena di settingannya itu menggunakan pranala luar, tapi beliau nggak ingin pranalanya mengganggu halaman utama siswa. Jadi harus dalam pop-up atau dia di open in other page atau di tab lain begitu. Nah, kemudian itu tricky yang harus diperhatikan dari skenario-nya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini fitur page halaman pertama berisi rekaman penjelasan. Sepertinya Bapak atau Ibu yang menjawab ini kurang memahami fitur-fitur yang ada di Moodle atau mungkin kelewatan waktu membaca ya, karena fitur page itu tadi saya bilang adalah 1 halaman saja. Kemudian di situ menggunakan fitur page nggak bisa di-restricted ya Bapak Ibu. Fitur page atau fitur book nggak bisa di-restricted. Kemudian menggunakan fitur chat selama pembelajaran itu benar ya. Jadi yang jawaban itu benar. Kita lihat lagi. Nah, di sini pertama-tama guru membuat informasi tentang lesson dengan mengenrol siswa yang telah membaca informasi dan tata cara mengerjakan LKS matematika. Ini saya agak bingung di sini kan guru membuat informasi dengan lesson dengan mengenrol siswa yang telah membaca informasi.
gimana bisa tahu bahwa bahwa si anak ini telah membaca informasi itu baru di-enroll. Ya, jadi di dalam sistem itu kita yang setting sendiri gimana caranya. Nah, kemudian tadi kalau dari Bapak Ibu yang sebelumnya menggunakan assignment boleh, menggunakan pengumuman boleh, atau menggunakan page boleh. Memastikan bahwa siswa telah mengetahui tata cara dengan membuka fitur lesson yang diberikan batasan akan lanjut setelah selesai. Ini juga kayaknya Bapak atau Ibu yang menjawab ini masih lupa atau kurang memahami nama-nama fiturnya aja. Ya, jadi kemudian guru dapat memanfaatkan link materi yang akan dibahas di LKS. Dengan menjawab nomor 3 ini sebenarnya belum lengkap. Kenapa? Karena kalau ini jadi skenario, saya akan mengurangi nilainya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan batasan. Tadi kan si ibu, guru matematikanya tadi kan ingin bahwa linknya itu nggak boleh ganggu materi utama. Berarti kita sebagai host kreator harus mengatur link itu supaya tidak terbuka di halaman utama itu, tapi terbuka di halaman lain, seperti Bapak atau Ibu yang sebelumnya menjawab dengan pop-up atau dengan new tab. Ya. Guru memberikan batasan dalam centang sendiri, centang otomatis, agar nomor soal 4 dan 5 tidak dapat dilewatkan. Nah, itu gimana caranya? Karena kalau centang itu kan berarti satu activity ya. Padahal ini soal 4 dan 5 itu di dalam satu activity. Ya, jadi itu kemudian guru harus menyiapkan waktu agar jika ada hal yang tidak diinginkan dapat diselesaikan. Ya, justru itu kita harus menyiapkan fitur waktu si ibu guru ini tadi ready di tempat selama 2 jam. Ya, jadi itu bahasannya yang itu hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau enggak apa-apa. Selamat malam Bu, mau tanya. Selamat malam Pak. Saya Nasuki. Iya Pak. Terus terang saja pas kemarin uji 1 itu yang minggu pertama, untuk soal esai dan isian jawaban isian itu sangat bingung saya tuh, nggak tahu sama sekali, itu blank. Kenapa Pak? Nggak tahu, mungkin karena memang pemahaman beban bahasa yang saya kurang paham, dan memang ini pertama kali juga saya ikuti ini, jadi bingung banget gitu. Jadi mau jawab apa ini? Mau jawab apa? Kalau pilihan ganda kan bisa meraba. Tapi kalau aduh, nggak bisa meraba sama sekali, mau jawab apa, bingung. Akhirnya saya jawab seadanya. Walaupun kondisi yang yang penting selesai dah gitu. Karena memang ini pertama kali dan saya sangat bingung gitu ya. Terima kasih. Oh gitu. Iya Pak Nasuki, nggak apa-apa, keren kok mencoba untuk menjawab. Ada lagi Bu Yohana itu rajin sekali, polisi semua sama dia ya jawabannya. Bu Nikomang mau tanya? Tidak ada pertanyaan? Untuk penugasan hari ini nggak ada pertanyaan juga. Hari ini akan dibahas lagi mungkin dalam minggu ini, semoga dalam minggu ini, untuk membahas materi hari pertama sampai dengan hari terakhir nanti kita ketemu. Sudah bisa dilihat nilainya? Oh. Ingin bertanya nih, tapi pertanyaannya kayaknya banget ini Bu. Nggak apa-apa, silahkan Pak, siapa Tanya aja dah. Ya Pak Usman, silakan Pak Usman. Enggak, ini ya yang pasti ini luar biasa ini. Apa namanya, blank ID. Ini nanti aja deh Bu. Ini banyak banget pertanyaan saya nih, kayaknya nggak bisa. Boleh, 1 juga boleh. Nanti sisanya ditaruh di grup gitu untuk diskusi, boleh. Pasti mantap. Lanjut aja deh. Makasih banyak. Oke. Oh, ada yang bertanya apa maksudnya page dan book nggak bisa direstrik? Maksudnya dibatasi di dalamnya. Sebentar ya, kita kembali lagi ke tadi ya.
Hmm. Mana tadi jawabnya? Pada fitur page, halaman pertama berisi penjelasan di, nah, nomor 1 dengan, kan gini, di page itu kan satu halaman ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ngisi video ya dia akan muncul, James coba bisa munculkan satu halaman James, satu halaman page, add-kan page. Oke, page James. Nah, isikan. Nah, ini konten page Bapak Ibu. Ini kan cuma satu aja ya. Kemudian silakan James, bukan, maksud saya bukan restrict di sana. Kemudian di save and display. Tampilkan. Nah, sepanjang apapun yang Bapak Ibu isi, page itu cuma muncul di satu halaman ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di jawaban, bentar ya James, jangan keluar dulu, saya screen. Di jawabannya ini bilang kan di menyusun soal nomor 1 dengan mengatur restricted access, jika benar maka next ke soal nomor 2, kemudian jika jawaban benar lanjut ke nomor 3, jika salah kembali ke nomor 1, kan nggak bisa di lesson ya, di page kan nggak bisa mengatur seperti itu ya. Jadi itu penjelasan dari kenapa page maksudnya yang di restrict, hati-hati dengan kata yang dimaksud dengan restrict tadi. Jadi balik lagi James. Kembali lagi James. Ke setting. Ke settingnya page tadi ya. Yang di bawah restrict. Nah, restrict akses yang ada di sini Bapak Ibu itu berguna untuk membatasi satu aktivitas atau satu resource ini. Jadi coba klik add restrict-nya. Klik add James. Nah, ini kayaknya sudah pernah dibahas ya. Restrict-nya itu ada activity completion. Jadi Bapak Ibu bisa milih berdasarkan dibatasi berdasarkan aktivitas apa, atau berdasarkan tanggal, atau berdasarkan nilai. Misalnya ini nanti sertifikat hanya bisa diakses oleh yang nilainya misalnya 70 ke atas, berarti grade-nya 70. Atau Bapak Ibu mau bikin remedi itu hanya bisa diakses yang nilainya di bawah 70 atau di bawah KKM. Berarti base tadi grade-nya tadi, atau berdasarkan user profile. Misalnya Bapak Ibu mau si Ana sama Adi aja yang akses karena dia yang remedi, sisanya anak-anaknya sudah lulus semua. Atau berarti kita pakai user profile. Atau yang pengayaan hanya Ana dan Adi aja, yang lain nggak boleh ambil materi itu karena mereka yang dasar belum bisa. Tapi yang pengayaan ini karena dia mau lomba, maka dikasih materi pengayaan. Berarti bisa dikasih dengan user profile. Atau restricted lainnya. Close, kemudian keluar. Nah, tadi Bapak Ibu tahu bahwa keluar ke kelas. Nah, restricted itu berpengaruh pada satu aktivitas atau satu resource terhadap resource lain, begini ya. Jadi itu fungsi restricted, ya. Tapi kalau yang tadi Bapak Ibu tadi jawab maksud itu adalah di lesson, klik lesson, Jin. Ya, pakai lesson yang sudah ada aja. Itu bukan lesson, yaitu setting. Setting aja. Bukan. Setting lesson. Isinya. Iya, oke, thank you. Nah, di sini kita kan mengaturnya dari sini ya. Jadi kalau misalnya ke bawah, Jim. Ke bawah. Oh, ini sudah ya. Satu-satu ya. Misalnya
Kalau dia nggak bisa menjawab soal pemahaman 2, kita dilihatin kalau dia nggak bisa, dibuka aja ke bawah. Kalau dia nggak bisa jawab soal pemahaman 2, apa yang terjadi? Yang benar adalah salah. Kalau salah berarti dia ke next page. Kalau wrong respon, kalau responnya salah. Kalau responnya salah, baca lagi, kemudian dia suruh loncat atau jump ke kemana. Terserah kita mau jump kemana. Itu bukan restricted ya. Jadi agak beda istilahnya. Jadi ini kalau wrong answer, apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk guide, mengatur atau mengajak murid kita mau dikemanakan, begitu. Jadi itu bedanya apa tadi pertanyaannya? Page dan book. Oke, book James. Kita buka book. Di book ini juga kita nggak bisa, agak beda dengan lesson ya book ini, karena di book ini kita nggak bisa paksa anak menyelesaikan atau membaca ini begitu lama kemudian baru bisa lanjut ke berikutnya, nggak bisa. Tapi di book ini settingannya klik settingan salah satu halaman page pertama aja, bukan yang di kanan ya itu. Ini kan setting ini hanya untuk edit kontennya aja. Edit konten, kemudian di bawahnya itu mungkin kalau mau dikasih tag atau tagging dan lain-lain, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk di sini. Nggak bisa paksa dia harus baca berapa menit di sini, nggak bisa lakukan itu. Tapi kita bisa menggabungkan ini kalau mau dipakai untuk banyak materi. Misalnya Bapak Ibu punya tiga PDF, 1 PPT, kemudian ada materi resource lain, itu bisa dibuat dalam bentuk book. Jadi digabungkan jadi satu supaya si anak nggak pindah-pindah bacanya. Jadi supaya Bapak Ibu nggak upload file 1, file 2, file 3, tidak. Tapi masukin aja Bapak Ibu yang merangkum. Kalau zaman dulu kan guru bikin modul ya. Ini adalah i-modulnya. Kalau ILKS-nya itu pakai lesson, kalau i-modulnya kita pakai book. Begitu. Kemudian coba dilihat itu James di profil, kemudian lihat konten nilai dulu James. Nilai keseluruhan partisipan, kemudian klik salah satu partisipan, Yohan aja. Iya, soalnya nggak ada di sini. Kita lihat di complete report. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu ya, outline report atau complete report. Complete report ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kita bisa mengamati murid kita, atau Bapak Ibu bisa lihat nilainya sendiri. Kemudian ada komen nggak, atau ada penilaian lain nggak di sana. Itu Bapak Ibu bisa lihat dari complete report di sana. Ya, jadi bisa lihat nilainya berapa, kemudian submit kapan, di grade, nilai grade-nya berapa, begitu. Kemudian ada view annotate PDF misalnya. Nah, jadi file PDF-nya sudah di benar atau di salah misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat tadi kembali lagi James, bisa lihat di mana? Nah, atau lihat komennya. Nggak apa-apa James, lihatin aja komennya. Atau mau lihat komennya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di complete report, atau kalau mau yang gambaran besarnya itu bisa lihat di outline report. Nah, itu di sini kita bisa lihat, murid kita sudah dapat 2 batch ya. Online outline boleh, itu outline. Oh iya. Tadi nyari nggak ada, James. Ada ternyata. Nah, kalau outline itu gambaran hari pertama, hari itu dia ngapain aja, itu gambarannya. Nilainya berapa sudah kelihatan di sana. Ya, sebenarnya dengan melihat outline report dan full report ini, orang tua bisa lihat kemajuan anaknya. Kalau guru kan bisa lihat satu-satu ya. Misalnya anak ini kenapa gitu, yang gak mungkin sih semuanya, mungkin ada beberapa anak yang butuh perhatian aja. Tapi di sini orang tua dengan jelas bisa lihat nilainya si anaknya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Nasuki.
jika ada penilaian akhir nilai sangat rendah, terdapat centang merah, artinya belum dapat lanjut atau remedial atau bagaimana? Penilaian akhir gimana saya juga nggak tahu. Oh, itu mungkin ya James ya. Di setting grade itu ya, penilaian akhir itu. Di minggu pertama ini tadi yang ujian kemarin, Bu. Itu gimana James? Nggak, kan nilai saya jelek banget tuh, centang merah. Centang merah gimana sih? Saya juga nggak tahu. Mana? Coba dilihat James. Evaluasi hari pertama. Loh, tapi James bisa baca ini kan? Baca chatnya Pak Nasuki? Bisa. Terus bisa paham yang dimaksud? Enggak. Centang merah gimana ya Pak? Coba dilihat UTM-nya. Tadi kan saya lihat nilai saya tuh. Nilai saya lihat itu di kuis yang minggu pertama. Itu kotaknya itu di centang merah, bukan di checklist atau apa. Oh, kotaknya. Coba deh James lihat. Coklat kayak centang ini kan hitam atau apa gitu ya. Saya centangnya merah. Oh, centang yang di pinggir itu ya Pak ya? Ya, yang kanan. Yang kanan. Belum pernah tahu saya Pak. Itu apakah karena di setting di bawah KKM atau gimana ya? Iya. James sudah setting belum itunya? Apa namanya di grade-nya itu? Enggak di setting ini grade tugas. Ya coba lihat halamannya. Halaman kelas ya. Oh, ini ya Pak ya. Ini yang biru cawangannya ya. Terus ini merah gitu ya. Oke. Apa di setting khusus, James? Kalau ini berarti grade yang didapat nggak sesuai dengan ini passing grade. Ya makanya sudah di setting passing grade-nya Pak. Ya. Nah, terus apa sekalian ngasih lihat nilai ya? Tapi udah tahu semua ya cara lihat nilai di grade pojok kanan dulu, Jim. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti ini grading ini memang bukan materi basic ya Bapak Ibu. Jadi di grading ini setiap penugasan Bapak Ibu bisa memberi penilaian sendiri mau berapa persen dan seterusnya. Nah, saya mau menjelaskan ini. Nanti bisa dilihat di tugas minggu pertama. Ya, tugas minggu pertama itu lihat 18, 9, diklik aja, Jim surutkan dari yang paling atas nilainya. Oke. Nah, tugas minggu pertama selesai, nanti ada total tugas Bapak Ibu. Jadi tugas minggu pertama ini ada, kemudian tugas minggu kedua, tugas minggu ketiga dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian total tugas nanti kalau sudah, setelah itu ada total kuis. Ya, itu ada weekly quiz. Jadi weekly quiz yang pertama itu berapa prosennya, kemudian nanti ada final project, baru nanti terakhir yang dilihat adalah di course totalnya. Setelah final project itu ada course total yang dilihat nilai akhir. Jadi nanti di sekolah Bapak Ibu juga bisa disetting kayak gitu. Jadi nilai akhir sudah tinggal dilihat aja dari aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 gitu, langsung lihat nilai akhir. Atau nilai akhir itu biasanya kalau kampus itu nilai akhir atau nilai raport gitu. Itu bisa dilihat di akhir. Jadi itu Bapak Ibu bisa setting sendiri. Ada pertanyaan lain? Untuk Pak Nasuki itu terima kasih. Kami nggak pernah lihat itu soalnya. Jadi kan kami cuma membuatkan aja, nggak pernah lihat pengalamannya itu. Jadi menurut kami
itu pengalaman baru kalau ternyata sama model itu kalau yang tidak memenuhi KKM disilang merah begitu ya. Terima kasih, Bu. Ya itu bagus juga sih Pak ya kan buat aduh kok gini sih gitu ya. Jadi nanti siswa mahasiswa kita kalau silang merah kan nggak seneng. Aduh. Ya ini grade-nya sudah diisi grade to pass-nya 80 ya. Ini kita sudah belum, ini belum, materinya masih besok ini materi kuis game, jadi nanti aja belajarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada. Kalau tidak ada. Bu, mungkin pertanyaan untuk yang tugas yang besok terakhir itu gambarnya seperti apa ya? Saya masih agak kabur nih. Oh, oke. Hari ini tuh materinya adalah itu apa namanya itu Jin? Glosarium ya. Buatlah glosari activity 10 input dengan huruf yang berbeda. Jadi back Jin tadi bukan ke sini, tapi ke glosarium. Ke pertama yang gambar diri. Nah, sebentar. Bapak Ibu, glosarium itu nanti bentuk ikonnya backchain. Bentuk ikonnya kayak gitu. Nah, bentuk ikonnya seperti ini tuh glosarium Bapak Ibu. Glosarium itu biasanya kita pakai sebagai indeks kalau di buku atau kamus Bapak Ibu. Makanya bentuknya ABC dan kamus. Tapi kalau Bapak Ibu baca di materi tentang glosarium, glosari itu bisa dipakai berbagai macam kegiatan termasuk kolaboratif, kamus kolaborasi. Jadi kamus bersama-sama. Nah, contoh kamus bersama-sama itu coba di gambar diri James. Nah, di sini Bapak Ibu kan gambar sebuah pohon bebas. Habis itu ceritakan tentang diri Anda, mimpi, kemudian pencapaian terbaik, minimal 300 kata. Ini mempengaruhi penilaian dari dilihat 300 katanya. Kemudian berikan komentar pada satu rekan. Nah, ini jadi ke bawah James. Nah, misalnya Pak Ade, kan dia dari huruf A di atas ya James ya. Pak Ade itu kan dari huruf A, makanya namanya ini glosarinya di posisi A, namanya Ade Gunawan. Nah, penugasan Bapak Ibu adalah membuat 10. Selain ini ya, ini kan memang harus menggambar dan memasukkan sebagai syarat wajib ya, karena saya minta semua harus memasukkan ini. Jadi ini dikerjain dulu, menggambar, kemudian mengisikan. Jadi geser slide ke bawah ini. Slide ke bawah. Nah, Pak Ade udah gambar, kemudian dia mengisikan, kemudian ada yang komen ya. Jadi ini wajib dikerjakan. Ini namanya glosarium. Tapi yang Bapak Ibu kerjakan itu bukan ini kan tadi diminta ke penugasan James. Nah, di sini kan Bapak Ibu diminta buat glosari. Glosari kan kosongan. Habis gitu Bapak Ibu diminta untuk membuat 10 input untuk huruf yang berbeda. Jadi misalnya tadi A, atom kalau saya fisika ya. Atom, B-nya misalnya teori atom Bohr misalnya. Kemudian C-nya, C itu fisika apa sih? C. Apa ya C fisika ya? Apalah, misalnya D-nya itu C itu misalnya apa? Gak bisa ya jelasin itu. C-nya current misalnya kayak gitu, D-nya apa? Jadi A B C D, E-nya elastisitas misalnya, B C D, F-nya force atau gaya dan seterusnya. Jadi 10 inputan untuk huruf yang berbeda. Nah, klik setting James, settingnya glosari. Nah, setting glosari setiap aktivitas atau resource punya setting khusus ya Bapak Ibu. Ini yang saya minta Bapak Ibu explore sendiri karena tadi kan saya minta harus minimal tampil 5. Nah, di sini tuh di settingan itu Bapak Ibu harus cari sendiri di mana sih settingan yang memaksa orang tuh di glosari kita muncul
5, 4, 3, 10, 20 gitu. Jadi atau tampil semua itu ada di mana. Ya, jadi balik lagi ke penugasan Jen. Nah, di sini buatlah glossary activity pada kelas Bapak Ibu. Minimal 10 input. Tadi ABCD nggak harus urut, bisa acak. Pokoknya 10 inputan. Nah, upload satu halaman PDF. Bapak Ibu tahu ya bikin PDF-nya ya. Jadi nggak perlu di screenshot. Kemudian James tunjukin ya. Jadi dari browser aja, cetak dari browsernya aja. Nah, di situ dipindah ke PDF aja, udah kan dapat satu halaman itu. Nah, satu halamannya udah banyak yang bisa, tapi ada juga yang belum bisa. Kemudian di save, yaitu yang diupload. Nah, tapi saya minta glosarinya minimal 5 entry. Jadi yang tampilannya 1 entry, 2 entry itu pasti kurang nilainya dibanding yang 5 entry. Nah, itulah setting yang saya mau. Jadi itu skenarionya satu halaman itu tampil 5 entry. Nggak harus semuanya di screenshot makanya. Jadi cukup 5 entry itu sudah benar. Nah, sudah ada 2 yang kirim. Sudah? Itu ada pertanyaan lagi? Ada. Halo, iya, izin Ibu Komang. Dengar. Iya, terima kasih atas waktunya. Tadi saya waktu ngisi glossary itu ada lihat main glossary sama secondary. Yang saya input tadi itu di secondary glossary. Apa bedanya antara main sama secondary? Oke. Waktu saya ngirim tugas itu saya ngisi yang di secondary. Terima kasih. Bagus, pertanyaan bagus sekali. Klik James tanda panah di sebelahnya, James. Tanda tanya di sebelahnya. Bapak Ibu, untuk Moodle, kalau kita lupa ini sebenarnya fungsinya untuk apa, kita bisa klik tanda tanya di sana ya. Nah, untuk global glossary itu artinya glossary yang mempengaruhi keseluruhan. Bapak Ibu bisa baca global glossary itu entry untuk keseluruhan course ya, in the course of the glossary. Jadi satu untuk semuanya glossary-nya. Tapi kalau yang secondary glossary, ya secondary glossary itu hanya berpengaruh pada satu mapelnya Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi coba diputarkan Jin, nggak kelihatan. Nah, main glossary atau secondary glossary. Jadi main glossary itu hanya ada satu glossary di seluruh course itu main glossary. Jadi kalau misalnya Bu Komang ngajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kan kamus dari A sampai Z itu satu aja cukup ya. Kalau satu aja cukup, berarti dia bisa ditaruh di main glossary. Oh, tadi saya malah ngisi secondary untuk materi. Nggak apa-apa. Jadi gitu. Kalau yang secondary glossary itu bisa dipecah-pecah. Jadi gini, misalnya Ibu Nikomang mau ngajar yang versi tematik ya. Jadi glossary yang satu ini untuk glossary tentang percakapan sehari-hari. Jadi isinya hanya tentang percakapan sehari-hari. Glossary yang satu itu misalnya tentang mencari pekerjaan, atau misalnya tentang sekolahku, atau tentang tubuh kita, tubuhku gitu. Jadi glossary-nya bisa yang secondary glossary. Iya. Ada pertanyaan Terima lagi? kasih. Sudah jelas. Oh, iya, glossary bisa siswa yang isi glossary ya. Kayak tadi kan, kita glossarium semua peserta bisa isi glossary. Jadi untuk bisa dipakai buat perkenalan Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu yang ngajar kelas 7, kelas 10, itu kan rata-rata kita nggak kenal murid kita ya. Sama seperti saya tidak kenal Bapak Ibu secara mendalam. Bisa menggunakan glossary untuk dia mendeskripsikan dirinya sendiri atau menceritakan, terus kirim foto dirinya atau foto keluarganya atau apa yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk memperkenalkan, untuk mengenali siswa lebih lanjut. Jadi bisa seperti itu. Jadi juga bisa jadi kolaborasi kamus. Misalnya Ibu Nikomang menyuruh anak-anak untuk itu jadi penugasan sebelum kamu ngerjain, sebelum baca materi, isi dulu belajar
biasanya vocabulary ya, belajar isi kamus gitu, kamus tentang persepak bolaan misalnya. Jadi Bu Nikomang sudah bikin glosari tentang persepak bolaan. Anak-anak ngisi dari istilah persepak bolaan dalam bahasa Inggris dari A sampai Z, silahkan mereka kolaborasi. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Selamat beraktivitas, menikmati. Jangan lupa berdiskusi yang banyak di grup. Kalau susah, senang sama-sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih buat perhatiannya sampai dengan saat ini. Selamat malam Pak Usman, Pak Nasuki, Bu Nikoma. Selamat malam. Selamat Banyak malam. materinya luar biasa nih. Terima kasih. Iya, iya.